Kembali bersama kami, Barreskrim Mabes Polri menetapkan Crazy Rich Medan Indra Kents sebagai tersangka kasus judi online dan penipuan berkedok trading online Binomo. Polisi langsung menahan Indra Kents setelah 7 jam diperiksa. Crazy Rich Medan Indra Kents mendatangi Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri Jakarta untuk diperiksa sebagai saksi terkait dugaan judi online dan penipuan berkedok trading binary option Binomo. Setelah 7 jam diperiksa intensif oleh penyidik, penggiat media sosial ini langsung ditetapkan sebagai tersangka. Polisi pun langsung menangkap dan menahan tersangka. Polisi menetapkan Indra Kents sebagai tersangka dengan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk transfer dan akun YouTube. Tersangka Indra Kents terancam 20 tahun penjara. Selamat diperiksa. Menetapkan saudara Ika sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik melakukan penangkapan dan akan segera melakukan penahanan. Sebelumnya Indra Kents dilaporkan oleh para korban ke polisi karena merasa tertipu dengan trading online binary option platform Binomo. Indra Kents sempat mangkir dari panggilan polisi karena mengaku berobat ke Turki. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, sempat mangkir dari panggilan polisi, Indra Kents resmi ditetapkan sebagai tersangka penipuan trading online Binomo. Dan untuk mengetahui bagaimana prosedur penetapan tersangka pada kasus tersebut, kita bergabung dengan Baby Kristami langsung dari Barreskrim Mabes Polri Jakarta. Baby, silakan. Ya, Baby. Selamat sore Juno dan juga pemirsa. Memang setelah kemarin dilakukan penyidikan oleh pihak Barreskrim Polri selama 7 jam lamanya, pada kemarin malam ini sudah ditetapkan Indra Kesuma atau influencer yang sering dikenal dengan Indra Kents menjadi tersangka. Setelah dilakukannya gelar perkara, maka ada pun beberapa barang bukti juga yang sudah disita oleh pihak kepolisian. Lalu juga untuk aset Indra Kesuma ini nantinya juga akan dilakukan tracing. Hingga saat ini Indra Kents sudah ditahan, dilakukan penahanan juga oleh pihak kepolisian yang rencananya akan dilakukan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 24 Februari kemarin hingga nanti 16 Maret mendatang. Dan untuk lebih lengkapnya sudah ada bersama dengan kami Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, Bapak bisa dijelaskan ini apa sebenarnya dasar-dasar pihak kepolisian menetapkan Indra Kents sebagai tersangka, Pak? Penyelidikan dan penyidikan ini didasari adanya laporan polisi terkait dengan dugaan perjudian online, juga ada penyebaran berita bohong, kemudian ada penipuan atau perbuatan curang, dan juga dijuntukan juga penipuan yang berdasarkan KUHP. Pelapornya adalah saudara MN. Tentu setelah penyidik menerima laporan, penyidik melakukan verifikasi dan melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan setelah memeriksa beberapa saksi, kemudian juga kita melibatkan beberapa ahli, dan kemudian kita melakukan pemanggilan. Setelah yang bersangkutan hadir sebagai saksi, saudara Ika diperiksa dengan diberikan pertanyaan sebanyak 45 pertanyaan dan diperiksa kurang lebih 7 jam kemarin, ya, tanggal 24. Setelah selesai diperiksa, penyidik melakukan gelar perkara. Baik, untuk saat ini apa saja barang bukti yang sudah disita oleh pihak kepolisian, Pak? Beberapa barang bukti yang disita, rekening koran para korban, ya, beberapa rekening koran milik korban, kemudian ada flash disk yang berisi video milik saudara Ika, kemudian akun-akun media sosial milik yang bersangkutan, kemudian ada deposit milik yang bersangkutan juga withdrawal-nya. Oke. Menurut info yang diketahui, hubungan antara pelapor dengan Indra Kents ini apa, Pak? Ya, kalau saudara Ika tentu yang menawarkan, sementara korban, ya, orang yang merasa dirugikan.
Ya. Ini adalah korban pelapornya, Pak. Untuk korban sendiri kerugiannya mencapai kurang lebih 500 juta ya untuk si korban. Tentu hasil penelusuran ada beberapa korban lain ya, sehingga nantinya akan di tracing ya, di tracing aset yang terkait dengan penelusuran aliran dana yang ada hubungan dengan perkara ini. Oke, seperti diketahui memang kan Indra Kesuma atau Indra Kents ini adalah afiliator dari trading online binary option Binomo. Apakah nantinya akan ada kemungkinan untuk mengecek atau memanggil beberapa saksi juga yang merupakan afiliator ataupun influencer, Bapak? Ya tentunya penyidik tidak sampai di sini ya, masih melakukan pengembangan penyidikan ya. Bila nanti ada afiliator lain yang terlibat dalam perkara ini, tentu kita akan melakukan proses juga dengan hal yang sama. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ramadan atas waktunya bersama dengan kami. Oke, terima kasih. Ya, pemirsa dan Juno, memang untuk saat ini Indra Kesuma atau Indra Kents dilakukan penahanan di rutan Bareskrim selama 20 hari ke depan. Namun yang dikatakan tadi juga oleh Polri, oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri ketika press conference sebelum saya melaporkan informasi ini, yang dikatakan adalah akan ada kemungkinan adanya penambahan waktu penahanan. Dan untuk juga mengenai aset, ini memang aset yang kembali ke studio, Juno. Baik, terima kasih Baby atas laporan langsung dari Mabes Polri. Selamat bertugas kembali. Dan polisi akhirnya menetapkan Indra Kents sebagai tersangka kasus judi online dan penipuan berkedok trading online Binomo. Indra bahkan terancam 20 tahun penjara. Lantas, bagaimana reaksi para korban? Telah terhubung dengan kami lewat sambungan Zoom. Ada Bapak Maru Nazara, Ketua Koordinator Korban Penipuan Trading Online. Selamat sore Pak Maru. Ya, selamat sore Pak. Ya, suara saya jelas ya Pak ya? Ya, jelas. Oke, kita tahu bahwa polisi akhirnya menetapkan Indra Kents ini sebagai tersangka. Tadi ditahan untuk beberapa hari ke depan dan juga ada ancaman 20 tahun penjara. Tanggapan Anda? Ya, tanggapan kami sebagai korban, saya mewakili semua korban. Jadi kami sangat bersyukur atas kinerja dari Polri. Ini sangat cepat sekali. Jadi kami berharap, semua afiliator ini harus diproses karena mereka harus bertanggung jawab atas setiap apa yang telah mereka lakukan. Karena ini kan sebuah kejahatan. Ya, jadi kami bersyukur untuk yang pertama ini udah tersangka si Ika dan kita percaya bahwa Indonesia, bahwa pemerintah punya hati nurani untuk memberikan keadilan seadil-adilnya kepada korban. Oke. Kalau bicara afiliator lain, apakah Pak Maru juga punya tanggapan terkait ini? Karena tidak hanya Indra Kents kan seperti itu? Ya, betul. Jadi di dalam grup kami ini Pak, semua korban itu sudah ada di seluruh Indonesia, itu hampir 10.000 orang. Jadi yang 10.000 orang ini semua afiliator itu korban mereka ada di dalam grup ini. Jadi nantinya kami berharap semua korban harus melaporkan, kita laporkan bersama-sama supaya mereka ini diproses secara hukum dan mereka harus bertanggung jawab apa yang telah mereka lakukan. Oke. Seperti itu, Bang. Lalu kalau bicara langkah selanjutnya dari pihak korban setelah ditetapkannya Indra Kents sebagai tersangka. Ya. Apa? Dari kami sendiri berharap bahwa hak-hak korban itu kan harus dipenuhi ya. Itu harapan kami karena uang korban itu ada di afiliator 70%. Oke. Jadi kami berharap kepada pemerintah untuk menegakkan keadilan sehingga hak-hak korban bisa dikembalikan seperti itu, Pak. Oke. Itu harapan kami. Anda optimis bahwa hak-hak korban, ya aset seperti itu ya, uang bisa dikembalikan? Tentu saja kita berharap ya, tentu saja kita berharap dan kita harus juga patuhi sesuai dengan undang-undang yang mana nanti tim lawyer kita akan menyampaikan hal itu dan kita berharap ada keadilan di dalam ini. Itu yang kita harapkan. Jadi ada keadilan di dalam proses hukum ini seperti itu, Pak. Tapi yang paling penting buat kami bukan hanya saja uang, tapi bagaimana supaya generasi ini selamat. Itu yang paling penting. Poinnya ada di sana, Pak, sebenarnya. Poinnya supaya ini kejahatan ini berhenti dan tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Jika itu nanti misalnya
dana atau misalnya kerugian korban bisa kembali, itu bonus buat kami. Oke. Ya, seperti itu. Tapi yang paling penting tadi adalah bagaimana kita mengedukasi ya Pak ya ke depannya generasi Ya. ini terkait mana yang tadi legal dan ilegal seperti itu. Kalau bicara mengenai ancaman 20 tahun penjara untuk Indra Kents sendiri, Anda punya tanggapan soal ini? Tanggapan kami, mereka harus diadili sesuai dengan perbuatan mereka ya, karena korban mereka ini kan puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang. Oke. Ya, seperti itu. Jadi udah banyak yang jatuh miskin, ada yang jual hartanya, ada yang cerai dengan keluarganya, hingga ada yang bunuh diri. Jadi ini sangat sangat sadis sekali. Oke. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam ini otaknya udah dicuci, sehingga kehidupan mereka hancur dan akhirnya mereka semuanya stres, Pak. Oke. Jadi mereka harus bertanggung jawab akan hal ini. Jadi kami berharap pemerintah mereka memberikan hukuman yang setimpal seperti Iya. itu, Pak. Ya, Ya. ini ironis ya bagaimana seorang melabeli dirinya sebagai crazy rich or whatsoever, tapi merugikan orang dengan tadi banyak sekali Ya. korbannya. Nah, kalau bicara mengenai kita kembali ke sebelum ini menguak ke permukaan Pak Maru, bahwa adakah langkah-langkah sebelum ini untuk berkomunikasi baik itu dengan pihak-pihak Indra Kents sebelum akhirnya kita tahu kasus ini menguak ke publik. Langkah-langkah sebelum ini sudah diupayakan seperti apa sebenarnya? Kami belum berupaya untuk menempuh jalur damai atau minta Oke. ganti rugi secara langsung, tapi kami langsung menempuh jalur hukum karena kami Oke. yakin bahwa melalui jalur hukum ini kita akan menemukan jalan yang paling tepat lah seperti itu. Baik. Lalu untuk korban sendiri, beberapa juga kemarin ada yang melakukan demo dan juga ada hal lain mungkin yang rekan-rekan ingin masih menjadi mungkin hambatan atau apa yang ingin disampaikan? Terlebih dari luar kota ya, kami mengalami kesulitan di luar kota itu fasilitas mereka itu untuk laporan itu masih terbatas. Tapi kami sebagai tim koordinator juga, Oke. aku ketua koordinator seluruh Indonesia menghimbau kepada semua korban untuk tetap tenang ya. Kita semuanya akan laporkan, tapi tentu saja ini bertahap. Ini kan ada pengembangan. Iya. Ya, pengembangan ini nanti semua korban akan kita kawal supaya mereka bisa melapor seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih Pak Maru Nazara, Ketua Koordinator Korban Penipuan Trading Online. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.